dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Saudara sekalian, saya berharap saudara di rumah jaga kesehatan, ikut protokol ya kesehatan pemerintah. Tolong jangan sering kumpul-kumpul ya. Kita nggak tahu, lihat di India ya, kemarin saya sampai WA ke Agustina. Saya bilang, Agustina, bagaimana keadaan di India? Dan dia bilang, ya kok memang angkanya naiknya drastik sekali ya. Jadi marilah kita ingat, jaga keluarga kita. Kalau tidak terlalu penting ya jangan terlalu banyak hangout ya di mana-mana ya. Jaga kesehatan dan sering cuci tangan pakai sabun ya. Mari kita sama-sama berdoa dan enjoy firman Tuhan. Oke. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Berkatilah kami, sebentar lagi kami akan baca firman Engkau, urapi hamba Engkau, dan kami semuanya sungguh bisa dikuatkan oleh firman Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, kita mau baca satu ayat yang di Daniel pasal 3 ayat 8, beberapa ayat ya. Oke. Bagaimana kita lihat hidup seseorang yang diberkati Tuhan ya, yang dijaga Tuhan, yang ditolong Tuhan. Daniel pasal 3 ayat ke-8. Silakan saya undang Joni untuk baca ya. Daniel pasal 3 ayat 8 sampai 12. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Puji Tuhan. Saudara sekalian, kita lihat 3 anak ini. Apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Mereka adalah 3 orang ya, yang serahkan hidup mereka kepada Tuhan. Nah, sering sekali kita jadi anak Tuhan, kita takut mati. Sering sekali kita takut apa? Kesusahan. Sering sekali kita tidak bisa tahan atas tantangan yang kita hadapi. Sering sekali kita khawatir ya, dari pagi sampai malam. Nah, kalau kita adalah manusia seperti begitu, berarti kita tidak serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita hanya setengah percaya dengan Tuhan Yesus. Nah, saya pernah ketemu ya beberapa orang anak Tuhan gitu, sakit gitu, dan dia cari apa? Cari dukun. Nah, inilah yang saya sering mengatakan, kalau kita mempunyai iman terhadap Tuhan, janganlah kita ke tempat seperti ini. Jangan kita cari guru, jangan cari ini apa? Ini ilmu putih lah, ada putih, ada hitam, ada coklat nggak, ada kuning nggak? Nggak ada, yang hanya Roh Kudus satu, yaitu Tuhan Yesus. Nah, hari ini sering sekali kita baca ayat ini. Oh, luar biasa anak bertiga ini. Kita tidak pernah menintrospeksi diri sendiri bagaimana iman kita. Cerita ini membawa kita sadar satu hal, bahwa ketiga anak muda ini, mereka serahkan hidup mereka. Mereka tidak mau menyembah Tuhan yang lain. Nah, kalau kita adalah manusia yang tidak serahkan 100%, percaya kepada Tuhan Yesus, ambil keputusan, maka kita susah lihat mujizat Tuhan Yesus terjadi di dalam kehidupan kita. Marilah kita hari ini pikir diri kita sendiri. Ya, kita ingat bahwa raja ini, dia adalah raja yang pada Nebukadnezar, dia nggak percaya Tuhan. Dia mulutnya sih percaya,
Tapi ketiga orang ini, orang Yahudi ini, dia nggak peduli. Apa yang terjadi sesudah orang ini datang kepada raja dan ceritakan bahwa ketiga anak Yahudi ini tidak mau menyembah Tuhan. Apa yang mau dia lakukan? Dia nggak percaya. Dia panggil lagi ketiga orang ini, tanya lagi dengan diri sendiri. Mereka bilang, ya raja, kita tidak mungkin menyembah Tuhan Anda, karena kita hanya memuji dan menyembah Tuhan kita. Inilah keputusan ketiga anak muda ini. Tidak ada Allah lain selain dia. Kita tidak boleh menyembah patung. Ini adalah pengajaran orang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak akan menyangkar Tuhan. Kalau kita gara-gara uang, kita bisa tinggalkan gereja. Gara-gara uang, gara-gara pacar, kita bisa tinggalkan Yesus. Kenapa? Pacarku nggak suka ke gereja JSS contohnya. Ada nggak? Ada. Mereka pergi. Apa yang terjadi? Sungguh menyedihkan. Ada yang sukses, ada yang benar-benar hancur. Hari ini, janganlah kita tinggalkan Tuhan kita karena uang, karena pacar, karena posisi. Saya mau datang ke gereja, mau cari bisnis. Kalau gereja sudah tidak banyak orang yang kaya, saya tinggalkan gereja. Ada nggak? Ada. Jadi ke gereja itu cari koneksi. Ke gereja itu bukan cari Tuhan. Nah, kalau kita mempunyai iman seperti ini, susah kita lihat mujizat Tuhan Yesus berkati kita. Susah kita lihat sifat kita ini dirubah. Nah, marilah kita ambil keputusan. Kalau saya sudah serahkan hidup saya kepada Tuhan Yesus, apapun yang terjadi, saya tidak akan jual Yesus. Saya sering mengatakan kepada anak muda, janganlah kamu jual Yesus. Artinya, kamu tinggalkan Yesus, tinggalkan pengajaran dia. Di sana pendetanya bisa lihat setan, bisa usir setan, urapannya luar biasa. Kita tidak boleh sembah pendeta, kita hanya sembah Tuhan. Kalau kita sembah manusia, kita akan kecewa. Hari ini saya tidak bilang pendeta, tidak. Saya sendiri dulu juga masih muda juga begitu. Akhirnya saya kecewa nggak? Bukan kecewa, memang kecewa gitu. Akhirnya saya sadar, saya jangan lihat pendeta, saya jangan lihat manusia, saya jangan lihat segalanya. Saya lihat Yesus. Saya hormati pendeta kita. Harus saya hormati brother dan sister White yang telah memberikan hidupnya untuk Indonesia. Kita cinta dia, hormati dia. Aku senang Rasul Paulus mengatakan, ikutlah aku semenjak atau pada saat saya ikut Yesus. Kalau saya masih ikut Yesus, kalau saya tidak ikut Yesus lagi, jangan ikut saya. Wow. Nah, hari ini kita harus mau hormati pendeta kita, senior kita, karena berkat itu turun dari yang atas. Ya, kita respect mereka, appreciate mereka punya hidup, investasi mereka dalam kehidupan kita. Sifat kita egois kadang-kadang, sifat kita mau menang sendiri, sifat kita nggak mau rendah hati. Ditegur, kita belajar, kita introspeksi, kita nggak usah salahin orang lain, nggak usah bandingin dengan orang lain. Mereka bertiga tidak libur. Kenapa ya? Sadrak, Mesak, Abednego. You mati dong, you sujud dong. Enggak, mereka tiga-tiga siap mati. Siap mati untuk iman dia. Siap mati untuk percaya pada Tuhan dia. Kalau kita masih siap mati untuk dapat dolar, siap mati untuk dapat proyek, siap mati untuk dapat pacar itu, siap mati untuk married dengan anak perempuan yang kaya layak orang tuanya supaya dapat usaha dia. Itulah manusia. Tapi hari ini, apakah kita mengatakan, Tuhan, aku siap mati buat Engkau. Dimanapun aku berada, kemanapun aku pergi, aku tetap cinta Engkau. Aku tidak akan tinggalkan pengajaran Engkau. Nah, inilah ketiga anak ini. Mereka bilang, kita tidak akan menyembah Allah selain Allah kita. Karena itu, Tuhan memberkati mereka, menolong mereka. Ya, bukan 3 orang di dalam api itu, tapi 4 orang. Siapa keempat orang itu? Adalah Tuhan Yesus kita. Ya, Tuhan Yesus berkati. Mari kita sama-sama berdoa. Biarlah kita hari ini memiliki iman seperti mereka. Ya, kita tunduk kepada kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Maafkanlah kami Tuhan, iman kami sering goyah. Sedikit masalah kami mau tinggalkan Engkau. Sedikit masalah kami jauh dari Engkau. Sedikit masalah kita salahkan gereja.
Tuhan, bentuklah kami, ubahlah kami Tuhan, supaya iman kami, hati kami seperti Sandra, Mesak dan juga Abednego. Mereka tidak takut karena mereka sudah tekad untuk cinta Engkau dan melayani Engkau, dan biarpun mereka mati, mereka siap mati buat Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami serahkan saudara kami yang kena COVID sudah mulai sembuh. Tuhan, terima kasih atas berkat Engkau. Tuhan, terima kasih atas Tuhan doa yang kami yang Engkau telah terima dengan baik, dan Engkau telah memberkati saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami serahkan bangsa negara Indonesia, jemaat JSS, saudara-saudara kami di tangan Engkau. Lindungi dan berkati mereka. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.